향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di reportase BPJS Swastengah persembahan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama saya Muammar Kadafi. Saat ini saya berada di Jembatan Umalah yang berada di Kabupaten Parigi Motong, yaitu berada pada ruas jalan Ampiwabo Toboli kilometer 68+00. Saya tidak sendiri, di samping saya telah hadir PPK 2.2 Bapak Iwan Susanto. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Baik, bisa diberikan gambaran kepada sahabat PUPR terkait paket apa yang Bapak kerjakan saat ini? Oke, terima kasih Pak Kadafi. Tahun ini di PPK 2.2 tahun 2023 itu menangani 2 paket kegiatan. Yang pertama adalah paket kegiatan preservasi ruas jalan Tinumbo Sine Ampibabu Toboli yang dikerjakan secara long segmen dan dikerjakan oleh PT Bina Karsam dengan nilainya adalah 18,9 miliar. Kemudian yang kedua, kita ada paket e-katalog untuk pemeliharaan rutin jalan di ruas Tinumbo Sine Ampibabu Toboli yang dikerjakan oleh CV Jumatra Kojaya senilai 2,4 miliar, Pak. Baik, kalau untuk panjang penanganan jalan dan jembatan pada ruas yang Bapak tangani saat ini? Oke, di PPK 2.2 ruas penanganan jalan sepanjang 147,35 km, sedangkan untuk jembatan kita menangani jembatan sejumlah 66 dengan panjang 1.284 meter. Baik Pak Iwan, terus target efektif jalan dan jembatan untuk PPK 2.2 Pak? Oke, di tahun ini untuk target efektif ada di 4 output Pak. Yang pertama ada di output rehabilitasi dan rekonstruksi jalan berupa overlay untuk campuran aspal tipe ACWC. Kemudian yang kedua, efektif kedua itu ada di output penanganan drainase, yaitu pembuatan box culvert yang tersebar di 10 titik. Juga ada penanganan jembatan yang di bawah 6, itu 4 titik, yaitu jembatan IP2, kemudian Panii, Tolole, dan Ampibabu. Kemudian efektif yang ketiga kita ada di preservasi jembatan sepanjang 384 meter yang ada di 13 jembatan, lumayan banyak tahun ini, yaitu yang pertama jembatan Bainaa, kemudian Donggulu, kemudian Mantiwau, Marisa, Manggabalu, kemudian jembatan Siloo, jembatan Tapoya 1, jembatan Tapoya 2, kemudian jembatan Toribulu, jembatan Tompis, Towawa, kemudian jembatan Ujurarit, yang terakhir ini jembatan Umala yang kita sedang berada di jembatan Umala. Kemudian efektif yang keempat kita ada di penanganan black spot, yaitu area yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas sepanjang 500 meter di Desa Trole. Mohon maaf, tadi yang ketiga, yang keempat itu adalah preservasi jembatan ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Baik, terus seperti kita ketahui Pak, Bapak kan harus ditargetkan selesai pada bulan Juli Agustus ini. Pak Iwan Susanto sebagai PPK 2.2, kiat-kiat apa Pak yang bisa Bapak lakukan untuk percepatannya? Untuk efektif memang kita targetkan Juli dan Agustus ya. Yang pertama mungkin dari diri saya sendiri selaku PPK, saya harus menguasai substansi yang ada di pekerjaan efektif. Ya, item-item apa, pekerjaan apa saja, volumenya berapa yang terkontrak di efektif, saya harus paham. Ketika saya sudah memahami itu dan menguasai, mungkin akan saya tularkan ke pengawas dan juga konsultan supervisi. Kemudian juga saya menyusun jadwal untuk efektif, khusus untuk efektif. Bagaimana jadwal ini kita susun dengan memperlihat misalnya memperhatikan intensitas curah hujan. Seperti pekerjaan di Umala ini kita tarik di bulan ini, karena ketika intensitas hujan itu tinggi tidak bisa dilaksanakan, makanya kita tarik ke depan. Setelah menyusun jadwal, kita menetapkan target Pak. Jadi target setiap bulannya berapa persen yang harus dikerjakan, item-item apa saja yang harus dikerjakan, itu kita berikan target. Jadi dengan 3 hal tadi, menguasai substansi, kemudian menyusun jadwal dan juga menetapkan target, saya berusaha untuk bisa mengendalikan penyedia jasa yang mungkin profit orientednya ada ya. Itu hal yang wajar, tapi tetap kita kendalikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan untuk pekerjaan efektif. Baik,
Pak Iwan, untuk apa yang Bapak sampaikan tadi terkait paket-paket yang Bapak kerjakan, bisa disampaikan ke Sobat PUPR berapa progres untuk semua paket pada pekerjaan saat ini? Alhamdulillah sampai dengan sekarang minggu ke-16 itu sudah mencapai 31% dari rencana 17. Jadi kita memang deviasi positif 14. Tapi memang kita berada di bawah rata-rata BPJN Sulteng ya, yaitu 33. Tapi itu memang kita bukan beralasan karena pekerjaan utama kita adalah pekerjaan struktur. Utama kita adalah jembatan dan juga bokalvert. Artinya itu memang perlu proses untuk meningkatkan progres, Pak. Baik. Terus Pak Iwan, untuk rencana PHO untuk semua paket yang Bapak tangani? Untuk rencana PHO baik untuk long segmen maupun yang e-katalog kita ada di 31 Desember. Mudah-mudahan bisa kita lakukan PHO di 31 Desember. Semoga sehat-sehat dan semua lancar-lancar. Amin ya Pak. Terus Bapak kan saat ini juga menangani pekerjaan sistem e-katalog. Bisa dijelaskan Pak pada Sobat PUPR? Ya, kita ada juga kontrak penanganan dengan sistem e-katalog, yaitu pekerjaan rutin jalan yang terdiri dari pengendalian tanaman dan pembersihan drainase itu untuk rutin jalan, dan juga ada pemeliharaan rutin jembatan yang terdiri dari pengecatan trotoar, pengecatan parapet, railing, patok, dan juga pengendalian tanaman di atas jembatan, di das, dan juga pencucian lantai jembatan. Itu ada. Terus salah satu program PPK 2.2 juga program padat karya Pak. Bisa dijelaskan Pak terkait target hari orang kerjanya? Untuk hari orang kerja atau HOK di PPK 2.2 tahun ini itu targetnya adalah 7.740. Itu terdiri dari yang di long segmen itu 7.190, itu sudah tercapai 1.750 atau sekitar 24%. Kemudian yang di e-katalog itu targetnya 550 HOK dan alhamdulillah sudah tercapai 130 HOK atau sekitar 24%. Jadi intinya memang kita berusaha di HOK ini memperkerjakan warga sekitar untuk membuat mereka punya pekerjaan tambahan dan penghasilan tambahan. Intinya bisa menghidupi warga sekitar. Baik. Terus Pak, ini target jembatan seperti yang kita lihat di belakang, Bapak kan termasuk PK 2 itu diminta untuk melakukan pengecatan minimal 7 jembatan yang harus dilakukan pengecatan parapet. Saat ini sudah berapa jembatan yang dilaksanakan oleh PPK 2? Salah satu item di pekerjaan rutin jembatan adalah pengecatan dekoratif parapet di jembatan ya. Itu memang kita cat dengan menggunakan, kita lukis, kita hias dengan motif batik lokal, batik Parigi Motong, dengan tujuan untuk bisa meningkatkan value daripada jembatan dan juga meningkatkan sense belonging atau rasa memiliki masyarakat, supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memelihara jembatan. Alhamdulillah per minggu ini kita sudah lebih dari 15 jembatan yang kita sudah cat dekoratif dengan motif batik Parigi Motong, yang kita berusaha ketika jembatan itu kita hias dengan menarik, dengan lebih indah, itu mungkin masyarakat akan enggan untuk vandalisme, membuang sampah, sehingga memang kita berusaha untuk meningkatkan value jembatan tersebut. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, Bapak kan Pak Iwan dikenal sebagai orang yang suka pantun nih. Kira-kira ada enggak pesan-kesan dalam bentuk pantun untuk Sobat PUPR di rumah? Sebelum ke pantun, mungkin kesan saya sebagai PPK ya, saya merupakan PPK yang baru. PPK bagi saya sebuah pekerjaan yang menantang dan saya suka tantangan. Saya berusaha untuk menaklukkan tantangan ya. PPK tidak hanya bergelut di laboratorium, tapi juga bergelut dengan progres fisik, progres keuangan masyarakat ya. Kemudian PJ yang profit oriented kita harus kendalikan, dan itu penuh tantangan. Bagi saya itu sebuah tantangan, dan saya sendiri lahir dan tumbuh bukan di Fisik Bina Marga, tapi saya lahir di lembaga riset. Saya seorang researcher ya. Jadi memang saya harus berlari kencang. Pesan kepada diri saya sendiri, saya harus berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan. Baik. Untuk pesan mungkin untuk seluruh PPK ya, termasuk saya. Boleh pantun tadi ya? Silakan Pak. Pergi ke Tasik, mobil berjajar. Cakep. Angkut batu sesuai tanggal. Cakep. Proyek fisik kita kejar, tapi mutu jangan kita tinggal. Baik. Semoga itu bisa menginspirasi saya dan juga teman-teman. Progres fisik kita kejar, tapi mutu tetap kita pertahankan. Baik.
Terima kasih Pak Iwan. Demikian reportase BPJN Sulteng hari ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Makan lontong, jangan dengan permen. Ayam betutu, ikan tenggiri, campur terasi. Tolong di like dan di komen untuk membantu agar kami terus berkreasi dan berinovasi. BPJN Sulteng, gercep! 꽃향기만 남기고 갔단다